Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan dihindarkan dari virus COVID-19. Perkuliahan pada pagi hari ini yang akan membawakan adalah kelompok kami, kelompok 3, mata kuliah tafsir ahkami yang diampu oleh Bapak Muhammad Mas'ud. Kami akan menerangkan tentang Toharoh dan tata caranya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto, NIM 2010110006. Baik, memasuki materi tersebut akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Azri Firdaus, NIM 2010110005. Saya akan mempresentasikan bab tentang Toharoh dan tata caranya. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat-syarat ibadah seperti sholat dan lain sebagainya hendaklah diawali dengan bersuci. Bersuci adalah syarat utama untuk mendirikan sholat atau tawaf di Baitullah Al-Haram. Bersuci bukan hanya menjadi pintu gerbang utama dalam melakukan ibadah kepada Allah. Berwudu, mandi junub atau tayamum adalah cara bersuci yang Allah terangkan dalam Al-Quran dengan jelas. Namun, walaupun menjadi hal yang mendasar bagi umat Islam, namun masih banyak dari umat Islam yang tidak paham tentang toharoh, najis dan jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ahkami, sekaligus mudah-mudahan dapat membuat teman-teman perbandingan madhab paham masalah yang mendasar ini dan media belajar dan mempelajari masalah-masalah toharoh. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian toharoh? 2. Sebutkan dalil-dalil hukum toharoh. Yang ketiga, sebutkan macam-macam air. Yang keempat, sebutkan macam-macam najis. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian toharoh. Sebelum membahas dasar-dasar hukum toharoh, kami akan membahas tentang pengertian toharoh. Kata toharoh dengan terbaca fathah, huruf taknya berarti suci atau bersih. Menurut istilah syara' mengandung banyak tafsir. Di antaranya suatu perbuatan yang menjadikan seseorang boleh sholat, misalnya wudu, mandi, tayamum, dan meninggalkan najis. Sedangkan kata toharoh dengan terbaca domah, huruf taknya berarti sisa air yang digunakan bersuci. Definisi yang dibuat oleh madhab Maliki dan Hambali sama dengan definisi yang digunakan oleh ulama madhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa toharoh adalah menghilangkan apa yang menghalangi sholat, yaitu hadas atau najis, dengan menggunakan air ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah. Al-Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi mengatakan bahwa toharoh memiliki 4 tahapan, yakni yang pertama, menyucikan lahir dari hadas, najis-najis, dan kotoran-kotoran. Yang kedua, menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, menyucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk. Yang keempat, menyucikan hati dari selain Allah. Prof. Dr. Ades Yakiyah Darajat membagi toharoh menjadi 2 bagian, yakni lahir dan batin. Bersuci batin adalah mensucikan diri dari dosa dan kemaksiatan. Cara mensucikan dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa dan kemaksiatan, dari kotoran kemusyrikan, keraguan dan kebencian, dengki, curang, tipuan, takabur, ria. Caranya dengan bertindak ikhlas, yakin, cinta kebaikan, benar, tawaduk, hanya mengharapkan ridha Allah bagi setiap perbuatan. Kebersihan lahir ialah bersih dari kotoran dan hadas. Kebersihan dari kotoran, cara menghilangkan dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah. Pakaian yang dipakai pada badan seseorang
Sedangkan kebersihan dari hadas dilakukan dengan mengambil air wudhu dan mandi. Toharoh dari hadas ada 3 macam, yakni mandi, wudhu, dan tayamum. Alat yang digunakan untuk mandi dan wudhu adalah air dan tanah atau debu. Untuk tayamum, dalam hal ini air harus dalam keadaan suci lagi menyucikan atau disebut dengan air mutlak, sedangkan tanah atau debu harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Yang seterusnya akan dilanjutkan rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barudin dengan NIM 20 10 11 00 15. Ya, langsung saja ke materi. B. Dasar hukum toharoh. Haji Abdul Khalik Hasan mengemukakan salah satu landasan hukum toharoh adalah surah Al-Furqan ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan air dari langit, air yang bersih. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, maksud ayat ini adalah Allah menurunkan air yang suci sebagai alat bersuci baik untuk tubuh, pakaian, maupun yang lain, sebab kata toharoh berarti sesuatu yang digunakan untuk toharoh, bersuci. Sebagaimana kata wudhu yang digunakan untuk berwudhu. Kebersihan atau bersuci menjadi media utama mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Perhatikanlah surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah Nabi Muhammad bersabda, Miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Artinya, kunci sholat ialah suci. Yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu sholat ialah salam. C. Macam-macam air. Tatkala air sangat penting sebagai alat untuk dipakai bersuci, maka Mushanif merasa perlu untuk menyusul penjelasan tentang macam-macam air tersebut. Beliau mengatakan bahwa air yang dianggap sah untuk dipakai bersuci ada 7 macam sebagai berikut. 1. Air hujan. 2. Air laut atau air asin. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air sumber. 6. Air es atau salju. 7. Air embun. Ketujuh macam air tersebut pada dasarnya digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi dengan segala macam warna, corak, keadaan wujud air tersebut dari asal kejadiannya. Air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. 1. Air suci dan menyucikan, berfungsi untuk menyucikan kepada yang lain. Tidak makruh menggunakan dan lepas dari qayyid yang bisa mengingat. 2. Air suci yang menyucikan tetapi makruh digunakan untuk anggota badan, tidak makruh untuk dipakai mencuci pakaian. Air tersebut adalah air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sangat sengatan matahari. 3. Air suci yang tidak menyucikan pada yang lain, yaitu air mustakmal, air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. 4. Air suci yang terkena najis. D. Macam-macam najis.
Najis dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu najis mukhafafah, yaitu najis ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. 2. Najis mutawasyithah, yaitu najis yang sedang, yaitu najis selain dari bayi dan anjing serta babi, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair dan memabukkan, susu hewan yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai ikan dan belalang. 3. Najis mughaladah, yaitu najis berat seperti anjing dan babi. Jilatan dari kedua hewan ini harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Toharoh adalah suatu perbuatan yang menjadikan seseorang boleh sholat, menghilangkan apa yang menghalangi sholat, yaitu hadas atau najis dengan menggunakan air manapun, air ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah. Hukum toharoh ada banyak, tergantung kondisinya. Salah satunya adalah sunnah. Dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam air dibagi menjadi 7 bagian, yaitu air hujan, air laut atau air asin, air sungai, air sumur, air sumber, air es atau salju, air embun. Air tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Air suci dan menyucikan. Air suci yang menyucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Air suci yang tidak menyucikan pada yang lain, yaitu air mustakmal. Air suci yang terkena najis. Sedangkan macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasyithah, najis mughaladah. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, selebihnya saya minta maaf. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan makalah tentang toharoh dan tata caranya. Sebelum saya menutup materi pada pagi hari ini, bagi yang ingin bertanya boleh bertanya. Saya persilahkan 5 penanya. Pertama, boleh menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Nanti akan kami bahas satu persatu. Bisa ditanyakan melalui WA Group. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Summa warahmatullahi wabarakatuh.